Belakangan ini banyak sekali terjadi kasus ketidakadilan struktural di Indonesia. Hal ini tentunya membuat masyarakat menjadi resah dan tidak nyaman. Sebelum menuju ke kasus ketidakadilan struktural di Indonesia, mari kita bedah dulu apa itu ketidakadilan struktural. Ketidakadilan struktural ialah pembagian hak untuk seseorang ataupun kelompok dengan strata sosial yang berbeda secara tidak proporsional. Salah satu contoh dari ketidakadilan struktural adalah konflik agraria. Setelah kita mengetahui apa itu ketidakadilan struktural, mari kita bedah kembali apa itu konflik agraria. Konflik agraria adalah percekcokan, perselisihan, pertentangan dalam hubungan sosial yang menyangkut dua orang atau lebih, juga bisa kelompok yang berkaitan dengan persoalan pertanahan baik berupa penguasaan maupun pemilikan tanah. Setidaknya ada dua pemicu konflik agraria. Pertama, kurang tepatnya hukum dan kebijakan pengatur masalah agraria, baik terkait pandangan atas tanah, status tanah dan kepemilikan, hak-hak atas tanah, maupun metode untuk memperoleh hak-hak atas tanah. Kedua, kelambanan dan ketidakadilan dalam proses penyelesaian sengketa tanah yang akhirnya berujung pada konflik. Konflik agraria dapat berdampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat. Beberapa dampak sosial yang terjadi akibat adanya konflik agraria adalah kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, ketegangan sosial di antara masyarakat, serta pelanggaran hak asasi manusia. Konflik agraria yang kami bahas di sini adalah permasalahan PT Makmur Elograha memiliki hak untuk pembangunan proyek industri di Tanah Batam. Proyek ini lebih sering dikenal dengan proyek Rempang Eco City. Proyek Rempang Eco City ini adalah salah satu proyek dari Program Strategis Nasional 2023 yang memiliki tujuan untuk menjadikan kawasan industri, perdagangan, pusat hiburan, dan perkantoran integrasi agar dapat bersaing dengan negara Singapura dan Malaysia. Proyek ini akan dikerjakan oleh PT Makmur Elograha. PT Makmur Elograha diberikan hak pengelolaan lahan seluas 17.000 hektar dengan target investasi sebesar 381 triliun pada tahun 2080. Dari investasi ini diharapkan dapat menyerap 306.000 pekerja dan 7 zona yang akan dikembangkan, yaitu zona industri, zona agrowisata, zona pemukiman dan komersial, zona pariwisata, zona hutan dan pembangkit listrik tenaga surya, zona marga satwa dan alam, serta zona cagar budaya. Tanah itu, Rempang itu, sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan, untuk digunakan dalam hak guna usaha. Itu Pulau Rempang. Itu tahun 2001-2002. Sebelum investor masuk, tanah ini rupanya belum digarap dan tidak pernah ditengok. Sehingga pada tahun 2004 dan seterusnya menyusul dengan beberapa keputusan, tanah itu diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati. Namun, bukannya proyek pembangunan ini berjalan dengan lancar, justru berujung bentrok akibat ketidakpastian hukum atas tanah. Masyarakat menganggap tanah tersebut merupakan warisan leluhur yang ada telah sebelum kemerdekaan. Sedangkan di sisi lain, adanya hak guna usaha atau HGU yang diberikan pada sebuah perusahaan membuat tanah tersebut dianggap tidak lagi milik masyarakat. Imbas dari proyek ini juga lebih dari 7.500 warga harus direlokasi. Dalam kasus ini, setidaknya terdapat dua masalah utama. Pertama, masyarakat adat yang terdiri dari suku Melayu, suku Laut, dan berbagai suku lainnya telah menempati Pulau Rempang selama lebih dari 200 tahun. Selama masa tersebut, tanah di Pulau Rempang telah dianggap milik masyarakat adat secara utuh. Kemudian, pada tahun 2001 hingga 2002, pemerintah memberikan kewenangan berupa hak guna usaha pada sebuah perusahaan atas tanah Batam. Namun, hingga sebelum konflik terjadi, tanah tersebut tidak pernah dikunjungi atau dikelola oleh investor. Yang kedua, kewenangan atas pengelolaan lahan di Batam diatur oleh Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Sayangnya, batas-batas pengelolaan tanah oleh BP Batam dan tanah adat milik masyarakat tidak diuraikan secara jelas, hingga menimbulkan tumpang tindih penguasaan tanah. Pulau Batam menawarkan peluang investasi yang besar, bahkan dijanjikan juga
masyarakat akan diberdayakan sebagai tanah kerja jika proyek Rempang Eco City ini dapat terwujud. Alhasil, masyarakat pun terbagi menjadi dua kubu, yaitu masyarakat adat yang benar-benar menentang pembangunan dan masyarakat mayoritas pendatang yang justru setuju dengan proyek tersebut. Jika menilik dari segi legalitas hukum akan pengelolaan lahan Batam dan Pulau Rempang, Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 telah menjelaskan otoritas tersebut. Dijelaskan bahwa hak pengelolaan atas lahan Batam diberikan pada otoritas Batam sepenuhnya untuk dibagikan pada pihak ketiga yang berperan mengelola tanah tersebut secara lebih lanjut. Pihak tersebut nantinya diwajibkan membayar hak guna lahan tersebut kepada pemerintah. Lalu, pada tahun 1992, pemerintah memberikan wilayah Rempang dan Galang pada otoritas Batam untuk dikelola dan memajukan industri Batam. Kemudian, pada tahun 2004, masuklah PT Makmur Elok Graha. Pemerintah Batam sepakat menyetujui PT Makmur Elok Graha dalam mengelola wilayah-wilayah di Batam, termasuk Rempang, dengan rencana akan membangun pusat-pusat hiburan, perkantoran, permainan yang berbeda dengan wacana sekarang. Adanya legalitas tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah Indonesia mendukung sepenuhnya pembangunan proyek industri di Pulau Batam oleh PT Makmur Elok Graha. Namun, kita juga perlu memperhatikan pada ayat kedua yang menyatakan bahwa hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat ditetapkan pada masyarakat hukum adat. Lalu, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah masyarakat Batam tersebut merupakan masyarakat hukum adat yang diakui oleh negara? Dan apakah tanah tersebut juga diakui negara sebagai tanah ulayat? Pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan kewenangan seperti apa yang dapat menjadi jalan tengah antara berbagai pihak tersebut. Karena di samping hukum konstitusi, Indonesia sebagai negara multikultural memiliki hukum adat dan hukum agama sebagai bagian dari masyarakat. Pengakuan akan adanya hukum adat, masyarakat adat, dan tanah adat menjadi krusial untuk menemui titik terang dari konflik Rempang. Setelah kita membahas beberapa poin yang sudah dibahas tadi, maka timbullah beberapa pertanyaan. Nomor 1, apa langkah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah supaya tidak melanggar asas-asas kemanusiaan yang dimiliki oleh masyarakat adat tersebut? Beberapa hari terakhir ini, media ramai memberitakan proses penggusuran paksa warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Penggusuran itu menjadi sorotan publik setelah pada 7 September 2023 terjadi bentrokan antara aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP dengan warga setempat yang menolak digusur paksa agar meninggalkan tempat pemukimannya. Akhirnya, aparat menggunakan gas air mata untuk memaksanya berpindah. Bentrokan tidak dapat dihindari, dilaporkan 11 orang korban yang telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. 10 diantaranya adalah siswa dan seorang guru. Meski demikian, warga dalam wadah kerabat masyarakat adat tempatan atau keramat, Pulau Rempang dan Galang yang terdampak proyek Eco City tetap menolak direlokasi. Alasannya mereka sudah berada di sana secara turun-temurun sejak 1834, sejauh sebelum Indonesia merdeka. Mereka juga meminta aparat agar menghentikan segala bentuk intimidasi kepada masyarakat dan juga meminta agar negara mengakui hak kepemilikan tanah ulayat mereka. Dari perspektif HAM, kasus penggusuran paksa di Pulau Rempang ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran HAM berat. Penggusuran paksa adalah perlakuan tidak manusiawi dan perlakuan merendahkan martabat seseorang yang semestinya harus dimajukan, dipenuhi, dan dilindungi oleh negara. Penggusuran harus dilakukan secara sah hanya dalam keadaan luar biasa dan sepenuhnya harus sesuai dengan aturan HAM internasional dan hukum humaniter. Jika penggusuran itu terpaksa harus dilakukan, maka terlebih dahulu harus dipastikan bahwa dilakukan semata-mata untuk tujuan memajukan kesejahteraan umum bagi warga di Pulau Rempang dan dapat dilakukan setelah adanya kepastian kesepakatan perolehan kompensasi dan rehabilitasi penuh dan adil. Yang kedua, dengan adanya pro kontra dari masyarakat Rempang,
Apakah langkah pemerintah untuk memajukan perekonomian masyarakat Rempang memberikan mereka kesempatan untuk berkembang atau malah menyingkirkan mereka? Terdapat sebuah surat yang dibacakan Rizka atas nama warga Kampung Tua di titik 16 yang bersumber dari rri.co.id, yang mana dalam surat tersebut ada beberapa poin-poin yang telah saya rangkum, yaitu keluarga besar adat Melayu tempatan Kampung Tua Pasir Panjang mengajukan beberapa argumen yang menggambarkan kekhawatiran dan tuntutan mereka terkait proyek investasi di Pulau Rempang. Yang pertama yaitu pentingnya keadilan sosial. Kelompok ini menyatakan dukungannya terhadap pembangunan berkelanjutan untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Namun, mereka menekankan perlunya keadilan dalam proyek investasi, khususnya dalam hak-hak asasi manusia, sosial, dan lingkungan hidup. Yang kedua, perlindungan tanah adat. Argumen utama mereka adalah penolakan terhadap perpindahan atau pengosongan tanah nenek moyang mereka. Mereka mendesak pemerintah untuk tidak melakukan relokasi tanpa syarat dan menuntut kepastian hukum dalam bentuk sertifikat hak milik. Selanjutnya yaitu preservasi cagar budaya. Kelompok ini menekankan pentingnya mendata, menetapkan, dan melindungi jejak sejarah cagar budaya Nusantara di wilayah mereka. Ini mencerminkan keinginan untuk melestarikan warisan budaya mereka. Yang keempat, partisipasi dan kesempatan ekonomi. Mereka mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan memberi ruang pada masyarakat lokal, pendatang UMKM, dan investor lokal untuk berwirausaha. Ini mencakup edukasi, sosial perizinan, dan legalitas usaha di berbagai sektor ekonomi. Selanjutnya, yang kelima yaitu pembubaran tim terpadu BP Batam. Argumen terkait pemulangan tim terpadu BP Batam karena mereka meninggalkan trauma mendalam pada masyarakat setempat. Yang keenam yaitu pembebasan tahanan. Tuntutan untuk pembebasan saudara-saudara yang masih ditahan mencerminkan kekhawatiran terhadap keamanan dan kebebasan individu. Yang ketujuh, penolakan iming-iming. Kelompok ini menyatakan penolakan terhadap iming-iming dari tim terpadu BP Batam menunjukkan ketegasan mereka dalam mempertahankan hak dan kepentingan masyarakat. Dapat dilihat pada poin pertama dan keempat terkait dengan keadilan sosial dan permohonan mereka yang mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan memberi ruang kepada masyarakat di berbagai sektor ekonomi. Maka dapat kita simpulkan bahwa pemerintah belum secara keseluruhan mampu memberikan keadilan sosial dan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat dalam membangun perekonomian di Pulau Rempang. Yang ketiga, apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah setempat sudah sesuai dengan asas permusyawaratan atau malah terjadi ketidakadilan struktural? Ya, kalau menurut saya, kalau kita melihat dari bagaimana cara pemerintah menanggapi kasus ini, itu kan pemerintah itu awal mulanya sosialisasi, mensosialisasikan bahwa akan ada proyek yang akan dibangun di Rempang itu, yaitu Rempang Eco City. Nah, tapi yang jadi permasalahan di sini adalah sosialisasi ini kurang menyeluruh dan kurang merata ke seluruh lapisan masyarakat, dan waktunya pun terlalu sedikit, sehingga beberapa bulan kemudian ketika petugas-petugas itu melakukan pengukuran patok tanah, itu masyarakat langsung marah, langsung geram, karena dianggap ini suatu hal yang tidak ada klarifikasi terlebih dahulu, langsung ada pengukuran patok tanah. Padahal sebelumnya memang sudah ada sosialisasi. Nah, di sini juga masyarakat ada salahnya karena tidak berusaha untuk menempuh jalur musyawarah terlebih dahulu. Akan tetapi di sini sebetulnya seharusnya pemerintah tidak bertindak semena-mena seperti itu. Seharusnya pemerintah itu harus memberikan rencana yang sangat jelas kepada masyarakat bahwa memang akan dibangun Rempang Eco City, kemudian seperti apa nanti keringanan untuk masyarakatnya, bagaimana relokasinya, yang benar-benar jelas sehingga masyarakat itu tidak terpicu amarahnya dan tidak main langsung kirim petugas untuk mengukur patok tanah. Itu tentu saja nanti masyarakat yang tidak tahu menau akan tersulut amarahnya karena dikira akan diusir begitu saja gitu tanpa ada kejelasan. Sehingga di sini memang terjadi adanya ketidakadilan struktural, akan tetapi memang jika dilihat dari yang salah itu memang dari dua pihak ada yang salah ya, dari dari pihak pemerintah itu kurang sosialisasi, dan dari pihak masyarakat pun terlalu mudah untuk tersulut amarahnya sehingga terjadi konflik struktural ini, seperti itu.